Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ini, Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ma'rifatullah tingkat lanjut. Saya, Alhamdulillah, sekarang sedang di Bukit Tinggi, ya, karena besok kami akan mengisi sebuah acara seminar di Padang Panjang yang sudah disiapkan oleh sahabat kita Pak Anies. Maka malam ini saya akan masuk kepada lanjutan dari tentang Allah yang lalu sebelum kita masuk kepada kepatuhan yang ketat. Tetapi saya ingin membuat sebuah jembatan dulu bagaimana hubungan antara kajian-kajian kita yang lalu dengan kajian kita yang sekarang. Maka akan saya mulai dengan sebuah overview, sebuah gambaran tentang drama ilahi, karena kita sudah tahu bahwa kenapa Allah menciptakan ciptaan ini adalah karena beliau ingin bersandiwara, bergurau senda dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang kita coba lihat ya. Sebelum kita ma'rifatullah ya, kita disebut orang-orang yang buta ya. Dan umumnya saya pun dulu seperti ini, yaitu kita mempercayai adanya hukum-hukum semesta, dan benar ada hukum itu, ya, ada hukum itu. Tetapi kadang-kadang macam atau ragam dari hukum itu bersentuhan ya dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak masuk di di pertimbangan kita sebenarnya. Apa? Bahwa hukum semesta itu ada yang bilang 20, ada yang bilang 21, yang berlaku kepada apa? Seluruh ciptaan. Maka biasanya ini mengikuti cara berpikir dari agama-agama yang terdahulu, yaitu agama Hindu, agama Buddha, ataupun yang lain. Dan itu berasal dari apa? Oneness ya, oneness atau sebuah ketunggalan ya, atau disebut dengan Brahman. Nah, sebenarnya di sini sudah masuk kepada yang kita inginkan sebenarnya. Tetapi ciptaan dengan seluruh penghuni semesta ini disebut dengan Atman. Yaitu apa? Atman itu adalah sebuah percikan. Jadi semua percikan dari Brahman itulah yang menjadi apa? Menjadi ciptaan ya. Apakah itu dia manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, lautan, gunung, awan, hewan dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, masing-masing itu disebut percikan dari Brahman atau Atman ya. Ya, maka disitulah munculnya ilmu-ilmu yang sekarang sangat banyak ya beredar di masyarakat kita yang disebut dengan New Age Movement, yang dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha, Tao dan Zen, dan hanya menguak hukum-hukum semesta atau cahaya dan energi. Dan untuk mendapatkan mulai ataupun proses dari ilmu-ilmu ini adalah dengan samadhi atau hening, kemudian ada reinkarnasi. Nah, reinkarnasi ini nanti akan kita lihat di mana tidak cocoknya reinkarnasi ini kita pakai, karena ini adalah istilah-istilah dari Hindu dan Buddha. Dan ternyata memang reinkarnasi ini juga banyak yang memakai sekarang di ulama-ulama di Islam sendiri ya. Kemudian dia akan dipengaruhi oleh wahdatul wujud dan adanya moksa. Dari pengaruh-pengaruh ini maka muncullah berbagai hukum. Ya, dikatakan ada 20 hukum semesta. Ada hukum keterhubungan, semua berhubungan ya, tidak ada yang tidak berhubungan makhluk-makhluk ini. Karena apa? Kenapa? Semuanya adalah energi. Maka energi dia akan mengalir ya, mengalir dari satu tempat kepada satu tempat yang lain, menimbulkan vibrasi. Vibrasi itu getaran. Nah, getaran inilah kadang-kadang yang dicari-cari orang juga. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa suatu tempat itu punya getarannya. Yang dicari orang adalah tempat Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu di Gua Hiro. Di situ dikatakan frekuensinya besar sekali. Maka ada juga orang yang
mencari frekuensi di sana, ya. Seakan-akan frekuensi Rasulullah saat menerima wahyu itu masih ada di sana. Saya dulu sebelum mengenal ilmu Ma'rifatullah ini juga melakukan itu. Pernah saya melakukan umroh di bulan Ramadan. Nah, tanggal 27 Ramadan saya naik ke Gua Hiro itu. Gua Hiro itu. Orang sholat tarawih saya ke sana ke atas itu dengan istri dan dua orang teman gitu ya. Nah, tapi ya namanya vibrasi-vibrasi itu ya gitu begitu saja ternyata ya. Kemudian ada tabur tuai atau karma ya, yang katanya itu adalah apa yang kita lakukan akan berpengaruh atau ada akibatnya bagi kita. Padahal bagian-bagian tertentu itu memang hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Nah, hukum tarik menarik, the law of attraction. Nah, ini banyak sekarang nih bahwa saya dengan memakai teknik law of attraction berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan, yang saya idam-idamkan dengan law of attraction. Supaya dia lebih Islami, maka dikatakan dia Quranic law of attraction. Ya, seperti itu. Tapi ya sama saja. Kita sudah tahu rahasia ini, nanti akan kita lihat ya. Yang agak ini adalah reinkarnasi. Kesalahannya adalah bahwa mereka menganggap manusia ini begitu dilahirkan kemudian meninggal, kalau dia belum sempurna penyucian dirinya, maka dia akan berreinkarnasi menjadi masuk kepada tubuh yang lain atau masuk kepada binatang dan sebagainya. Nah, di sini tidak ada di dalam Islam seperti itu. Yang lain-lainnya itu adalah bisa dilihat dan bisa dipertimbangkan ya. Contohnya adalah bagaimana perubahan, konversi, pertumbuhan dan keteraturan. Semuanya itu bisa kita terima pada tatanan hukum-hukum alam dan bekerja hanya hanya di Lauhul Mahfuz saja. Ya, energi inilah yang menggerakkan semua sehingga terjadi pertukaran energi. Nah, ini dulu kita anggap adalah orang yang masih buta yang di sini kalau bermain-main di sini, ya. Nah, kemudian ada orang yang sudah mulai memahami atau sudah mulai melihat di dalam Al-Qur'an dan hadis ada hubungan pencipta dan ciptaan. Nah, di sini umumnya kita tanpa ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Hussein bin Abdul Latif kepada kita masih melihat semuanya adalah usaha kita, pilihan kita dan kekuatan kita untuk mewujudkan apa-apa yang kita inginkan. Nah, disinilah muncul berbagai hubungan antara pencipta dan ciptaan. Nah, nanti ini akan kita bahas bagaimana di dalam pandangan Ma'rifatullah nanti. Bagaimana makhluk lain, jin dan manusia, bagaimana manusia beribadah, ya tugasnya adalah beribadah, diuji dan misi khusus bagi manusia. Nah, ini yang kita bahas secara lengkap nanti, ya. Nah, inilah yang saya lakukan atau kita lakukan sebagai manusia dengan kekuatan kita sendiri, ya. Nah, ini sehingga lama-kelamaan Islam pun muncul dengan berbagai aliran yang masing-masing mengatakan inilah aku, inilah Islamku, inilah Islam. Nah, ini yang banyak di masyarakat kita. Nah, begitu juga di dalam ke spiritualitas muncul ya yang disebut dengan tasawuf jalan wali-wali, dan itu akan bermuara di mana? Di pahaman Wahdatul Wujud dan pahaman Nur Muhammad. Secara ringkas dua-duanya bisa kita simpulkan seperti berikut. Kalau pahaman Wahdatul Wujud ya ada Allah pertama, pahaman Nur Muhammad juga Allah yang pertama ya. Kemudian dalam pahaman Wahdatul Wujud Allah berfirman kun kepada diri, dari dirinya terperciklah ciptaan. Nah, itu dia. Seperti air lautan ya, percikan-percikannya itu adalah ciptaan semua. Nah, kumpulan dari ciptaan itu adalah Allah sendiri gitu. Nah, di sini dia pahaman Wahdatul Wujud. Sementara dalam pahaman Nur Muhammad secara ringkas Allah membagi dirinya menjadi dua, yaitu ruh atau nur Allah dengan ruh atau nur Muhammad. Ada dua sekarang ya. Lalu ruh atau nur Allah berfirman kun kepada ruh atau nur Muhammad. Ya, maka Muhammad itu ciptaan. Nah, Nur Muhammad atau Nur Allah ini adalah sama saja ya.
Yang satu dikatakan Ahad, yang satu dikatakan Ahmad. Ya, samalah. Katanya Ahad itu adalah Ahmad yang kehilangan M-nya. Nah, itu ya. Nah, dari Nur Muhammad inilah tercipta semua ciptaan. Itu bedanya antara pahaman Wahdatul Wujud dengan pahaman Nur Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Ya, ada mengenal diri, mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah, kenallah dirimu. Ya, untuk mengenal Nur Muhammad, kenallah dirimu. Nah, nanti muncul kepahaman. Oh, ternyata Allah itu adalah ini ya. Ini itu katakan ini Allah di sini. Maka untuk itu bisa matikan diri sebelum mati. Ya, itu adalah prosesnya. Sehingga dengan mematikan diri atau ada proses tertentu di situ, kita nggak akan bahas ya. Maka nafikan diri atau ciptaan tadi, maka Allah. Maka di dalam Allah ada di dalam diri. Mana Allah? Ini Allah. Maka dia kata, oh ini Allah ya. Tapi nggak boleh diumumkan keluar. Karena Allah itu ada di sini, di dalam itu. Itu dalam pahaman Wahdatul Wujud. Mati sebelum mati dalam pahaman Muhammad sama saja. Ya, nafikan atau tiadakan ciptaan, maka ketemu dengan Nur Muhammad. Nah, siapa yang bisa melihat Nur Muhammad? Itu adalah mursyid. Mursyid yang sudah menjadi mursyid sudah bisa melihat Nur Muhammad ini. Maka seorang salik yang baru belajar harus bisa menatap atau rabitah terhadap mursyidnya supaya dia nanti suatu saat bisa menatap ruh atau Nur Muhammad tadi. Maka setelah ketemu, maka Nur Muhammad di dalam diri. Di sini Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fokus yang diberikan untuk mendapatkan itu adalah zikir dan perjalanan rohani. Nah, ini sudah kita bahas dulu ya. Ya, kita hanya membuat sebuah resume saja. Ya, situ dia. Lalu bagaimana dengan tasawuf jalan nabi-nabi? Nah, ini adalah orang yang sudah melihat. Nah, ini kita disebut dengan orang yang sudah mengenal, yang halus, ma'rifat, zat atau hakikat, lauh mahfud atau sifat. Nah, disitulah nanti ada kehendak dan pengurusannya dan semuanya itu memerankan peranan yang dijalankan dengan afalnya Allah. Ya, nah, ini yang kita bahas nanti. Ini yang kita agak lengkap nanti malam ini ya, sehingga sahabat-sahabat semua bisa melihat sebenarnya di dalam Al-Qur'an intisari dari Al-Qur'an itu sebenarnya mudah saja, gampang atau sederhana gitu, tidak perlu berbelit-belit. Jadi dulu saya belajar tafsir Al-Qur'an, ayat per ayatnya ditafsirkan gitu. Sehingga habis waktu untuk menafsirkan itu nggak selesai-selesai juga. Kenapa? Begitu ditafsirkan sekarang, besok lagi beda lagi kita pemahaman kita gitu. Itulah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Nah, ini akan kita lihat bagaimana drama ilahi. Ini adalah nanti yang pertama. Ini adalah level 1 dan 2. Lalu kita diajarkan tentang apa? Level 3, 4 dan 5. Nah, ini adalah kita melihat semua yang tadi yang telah disebutnya inilah sebenarnya adalah fata morgana saja. Nah, kenapa fata morgana? Nah, itu adalah kita membahas nanti yang mahalus ini. Semuanya di sini adalah pakerti atau perbuatan dari yang mahalus sebenarnya. Maka yang kita itu sebenarnya fata morgana saja. Nah, inilah yang nanti akan jadi topik kita ya. Seberikut-berikutnya. Nah, kalau kita lihat ya dari mana mulai dari ilmu Ma'rifatullah ini dia ya. Kita tidak sekarang sudah jelas sekali bagaimana turunnya ilmu ini. Ada pembukaan pintu Ma'rifatullah. Nah, bagaimana pembukaannya? Ini adalah satu paket pemberian dari Rasulullah. Ya, satu paket utuh, satu paket ya kepada guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif ya. Bagaimana? Ada mandat yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Lalu ada apa? Kuncinya. Lalu ada pintunya. Tiga-tiga ini satu paket ini. Ya, kalau tidak ada yang satu dari tiga ini nggak akan jalan, nggak akan terbuka nanti pintunya. Ma'rifatullah itu. Nah, mandatnya diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Ya, kuncinya apa? Kuncinya langsung membawa kita kepada pengenalan kepada Allah. Apa kuncinya? Ini ya kuncinya.
Pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tiada apapun bersamanya. Wah, ini kuncinya ada di situ. Kalau ibu dan sahabat-sahabat semua paham dengan kunci ini, maka seketika itu juga kita paham bahwa kita langsung terbawa langsung kepada sebelum ada apa-apa itu hanya Allah saja yang ada, tidak ada yang lain. Maka disitulah kita bisa mengesahkan Allah. Lalu tanpa kunci itu, tanpa pintu, mau dimasukkan kemana kuncinya? Maka pintunya ada. Ini adalah pintu kun. Allah berfirman kun kepada dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Karena hanya dia yang ada, tidak ada yang lain. Nah, satu paket ini. Lalu kita buka kun. Bukalah susunan ilmu marifatullah jalan nabi-nabi. Nah, begitu ceritanya. Ya. Lalu susunannya sudah kita lihat. Inilah susunannya. Dari awal kita diberikan awaludin marifatullah. Betapa pentingnya marifatullah ini. Mulai dari pengajaran yang Allah sendiri yang mengajari kita tentang marifatullah. Ya, kemudian di alam azali setelah kelahiran kita dibikin lupa, ya tidak pernah kita tahu lagi. Tapi Al-Quran memberitahu kita bahwa kita pernah bersaksi. Dan untuk memperkuat persaksian itu kembali diturunkanlah 124.000 nabi-nabi. Kemudian diteruskan sampai ke Rasulullah Muhammad SAW ya. Kemudian teruskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah setelah itu terus turun kepada Arif Billah. Nah ini dia. Ya, lalu Arif Billah mengajarkan kepada kita ya mulai dari Imam Al-Ghazali ya. Al-Ghazali ya, biar siapa yang mengenal Allah dan mengenal dirinya maka dia tahu bahwa tidak wujud. Nah, ini awalnya seperti itu, tapi tidak ada yang mengembangkannya. Ya, maka lahirlah nanti bagaimana kita mengenal sifat hakikat ma'rifat sampai kita mendapatkan sebuah pukulan ma'rifatullah itu. Lalu dengan zikrullah dan ibadah kita sudah diajarkan bagaimana kita menjadi khusyuk dan mutmainah sampai mengenal afalnya. Nah, ini nanti kita lihat prosesnya setelah pintu terbuka. Ini kita lihat pembukaan. Ini dia, dibuka pintunya maka ada Allah. Ya, jalikan dirinya yang maha halus saja. Ya, lalu dari dirinya yang maha halus yang bertajali itu terzahir zat, dari zat terzahir kembali lahul mahfud atau ciptaan. Ya, lalu disinilah terjadi firman kun ya penciptaan langit dan bumi. Nah kun yang ini ya, berbeda dengan kun yang pertama ya. Kun yang pertama itu adalah pemberian Rasulullah ya satu paket dengan hadisnya. Sedangkan kun yang di lahul mahfud ini adalah penciptaan langit dan bumi. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Apabila Allah berkehendak dia hanya mengatakan kun maka fayakun. Nah ini dia, di situ dia. Lalu yang kita lihat, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ini dia. Pertama hanya Allah saja yang ada, kemudian tiada apapun bersamanya, tidak ada permulaan, tidak ada akhir, kemudian Maha Suci, ya Maha Esa, tidak ada apapun bersama dia, hanya dia satu saja. Tidak diketahui, ya tidak ada diketahui. Lalu tajali dirinya, lihat tajali wajah yang halus, wajah menjadi zat, zat menjadi lahul mahfud. Ini adalah manifestasi semua. Inilah yang kita sebut dulu sifat hakikat ma'rifat. Ini dia. Nah dari sini baru kita bisa membuka pintu-pintu ma'rifatullah atau ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ma'rifatullah tadi. Apa? Mari kita lihat. Nah, karena ada yang maha halus, maka tentu yang Allah maha besar. Baru kita tahu Allah maha besar karena ada yang maha halus tadi. Ya, kita tahu dia maha tinggi, dia maha luas. Ya, kemudian kita tahu bahwa yang maha halus inilah sebenarnya yang nyata. Sedangkan zat itu adalah manifestasi saja yang menjadi cahaya. Inilah disebut dengan wajibul wujud. Ya, jadi nyatanya adalah maha halus. Kemudian maha halus ini bermanifestasi, bersembunyi di dalam zat yang bercahaya. Maka ini adalah manifestasi yang disebut dengan wajibul wujud. Wajibul wujud di sini bukan lagi Allah. Dulu kita dalam kajian-kajian ini wajibul wujud itu adalah Allah. Sedangkan mungkinul wujud adalah ciptaan. Nah, sekarang kita sudah paham ya. Kita ingin memuliakan Allah dengan semulia-mulianya ya.
Lalu zat bermanifestasi kembali menjadi apa? Menjadi lauh mahfuz, semua ciptaan. Mungkinul wujud. Di sini ada banyak. Di sini ada satu, satu adalah banyak ya. Banyak ini adalah beragam, berupa ya. Ini hanya cahaya saja. Nah, di sini kita bisa merasakan meneruskan dengan apa? Sebelum terciptanya zat dan lauh mahfuz ini, maka yang awal adalah yang maha halus. Jadi yang maha halus ini adalah awal dari semua ciptaan, ya kan? Karena ciptaan ini adalah apa namanya makhluk, maka dia harus ada akhirnya. Maka lauh mahfuz atau ciptaan ini akan berakhir dia menjadi zat, zat pun berakhir karena dia juga ciptaan, kembali kepada yang maha halus. Maka awalnya maha halus dan kembali kepada akhirnya juga yang maha halus. Terbuka ilmu seperti ini. Lalu apalagi yang kita lihat? Ya, dari yang maha halus terkeluar ya zat tadi. Ya, terkeluar zat tadi, terkeluar lauh mahfuz. Maka zat dengan yang lauh mahfuz ini kita sebut yang zahir kalau dalam pandangan makrifat. Kalau dalam pandangan hakikat, yang zahir adalah lauh mahfuz, zat adalah yang batin. Tetapi kita sekarang tidak bicara lagi hakikat. Kita selalu bicara makrifat sekarang. Ya, hakikat ini itu hanya untuk mengantarkan kita untuk bermakrifat. Lalu apa? Yang maha halus menjadi batin ya. Maka dia yang zahir, dia yang batin. Nah, maksudnya adalah yang batin itu yang maha halus, yang zahirnya adalah zat dan lauh mahfuz. Nah, di situ bisa kita pahami sekarang. Maka karena yang maha halus ini adalah meliputi semua, yang meliputi zat dan juga zat meliputi ini, maka maha halus meliputi dua-duanya ini. Maka kita tahu maha halus dan dia maha halus dan maha meliputi. Ini yang maha halus. Ya, setelah itu apa lagi? Ya, Allah di atas aras, di atas langit, betul juga. Ya, karena kalau kita lihat di sini ya, ini adalah aras, nanti ada langit di sini. Kita lihat di gambar berikutnya nanti. Tentu Allah di sini, karena di dalam nggak ada apa, hanya maha halus saja yang ada, sedikit dirinya saja. Ya, terjawab semua. Nah, disitulah kita nanti diajarkan tentang zikrullah dan ibadah. Ya, nah ini adalah level mengenai sifat. Lalu yang berikutnya apa? Diajarkan kita bagaimana mengenal afalnya, ya, bagaimana satu kehendak dia yang mengatur, satu kuasanya yang mengatur, satu pengurusannya yang mengatur. Nah, disinilah kita diajarkan tentang afalnya dan kita lihat nanti semua ini adalah membuat sebuah drama ilahi. Nah, ini yang kita lihat nanti, ya. Nah, dalam secara lengkap kita sudah diajarkan bagaimana dengan mengenal afal ini kita menjadi Islam dan ridho terhadap apapun ketetapan Allah. Kita peka dengan semua hukum-hukum Allah, semua ketetapan-ketetapan Allah yang terjadi di semesta ini sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dari sana. Kita mendapatkan kepahaman yang tadinya belum kita pahami, kemudian ilmu yang pelik-pelik sehingga bisa kita dapatkan gitu. Rahasia-rahasia ilahi terbuka sehingga dia menjadi orang-orang Allah. Nah, itu. Nah, inilah rencana induk ilahi tadi ya. Nah, di sini ada sebelum firman kun penciptaan langit dan bumi sudah ada dulu, ada Sidratul Muntaha yang hijau, ada air, ada aras yang kuning, ada 70 tirai nur ya. Dan juga ada 7 langit bumi yang masih dalam satu paduan, belum dipecahkan begitu. Maka nanti kun menyebabkan terjadinya 7 lapis langit dan bumi angkasa raya. Nah, ini adalah ruangannya atau rencana induknya. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana penzahirannya. Penzahirannya juga dengan gamblang kita terangkan ya bagaimana waktu tajali dan tajali menjadi zat, zat menjadi lauhul mahfuz, itu semua sudah terjadi ini. Ada tirai nur, arash, air, sidratul muntaha, cikal bakal langit ya. Kemudian ada juga ruh Rasulullah 60.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, ini adalah cikal bakal bumi yang tadi. Maka diciptalah bumi ya dan langit ya selama 8 masa. Ini sudah kita bahas dengan detail di pelajaran sebelumnya. Lalu apa? Lalu diberi umur selama 12 miliar tahun. Nah, sekarang Nabi Adam lahir, kemudian Rasulullah juga lahir ya, lahir di sini dan kemudian sekarang sudah berjalan 4,6 miliar tahun. Nah, ini masih rencana ya.
sampai dengan nanti ada kiamat pertama, ada kiamat kedua. Di sini adalah proses hisab. Nah, ini sudah kita terangkan dulu dengan lengkap di pelajaran sebelumnya. Nah, di sini di peringkat 1 ini masih menyentuh 3 serangkai, yaitu sifat, hakikat, ma'rifat. Nah, kita masih membahas di situ, ya. Nah, ini dia Allah kemudian manifestasi menjadi Lauhul Mahfudz, ya. Ini dia, kita lihat ada mahalus, ada hakikat, ada kehendak atau Lauh Mahfudz di situ digerakkan oleh afalnya, maka terjadilah drama ilahi. Terjadi drama ilahi. Ya. Itu yang pertama, ya. Nah, drama tadi ini dia. Nanti kita lihat satu persatu, ya, secara ringkas. Lalu apa? Kita menyangka bahwa setelah sampai di sini ada nanti ujian, ada Islam, ada keretaan, ada hidup macam biasa, ilmu ini sudah selesai, ya. Ternyata masih ada tambahannya. Nah, tambahannya inilah yang sedang diterangkan oleh Ustadz Hussein, guru kita sekarang ini, ya. Nah, nanti kita lihat sepintas ini saja dulu, ya. Yang mahalus ini sudah diterangkan oleh Ustadz dalam versi bahasa Inggrisnya sampai 9 sekarang. Kita baru 1 membahasnya, ya. Nah, kita lihat apa dia, ya. Peringkat 35 ini, mengenal sumber nantinya. Kita lihat kuncinya sama. Ilmunya sudah disempurnakan, sudah diperhalus lagi. Allah, kemudian tajalli, ada zat, ada Lauh Mahfudz. Kan karena yang maha halus tajalli, maka ada yang maha besar. Ya. Nah, dua-duanya ini adalah Allah, gitu. Ya, kalau dulu kan maha besar di sini, ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa maha halus dengan yang maha besar ini adalah satu perbandingan saja, ya. Ya, kemudian kita lihat manifestasi. Sekarang kita lihat ini adalah manifestasi saja, sehingga tidak terlalu kita perhatikan. Yang sumber yang mana? Ini sumbernya. Ada Allah, ada yang maha besar, ada yang maha halus. Nah, ini adalah ekor gajah, ini adalah badannya, gitu kan. Dan dua-duanya ekor dengan badan itulah gajah. Gitu. Nah, itu dia, ya. Ini terusnya. Maka ada Allah, ada wajah yang maha halus, ya, sehingga ada yang maha besar. Maka kita bahas isinya apa? Ada ya sumber, ada zat sebagai manifestasi atau cahaya, ada rencana induk Lauhul Mahfudz. Maka di sini ada kuasa yang menjalankan, sehingga apa? Terjadilah manifestasi saja di sini. Ini hanya gambaran saja, hanya fatamorgana saja, hanya hologram saja. Hologram dari apa? Aktivitas dari yang maha halus ini. Nah, itulah yang kita bahas, ya. Nanti kajian berikutnya baru kita fokus di yang maha halus. Nah, nanti fokus di yang maha halus ini akan menyentuh sedikit yang maha besar dan Allah. Setelah itu apa? Fokus kepada yang maha besar. Nah, ini belum diajarkan oleh beliau. Saya menunggu-nunggu sekali ini, ya. Fokus yang maha besar kemudian menyentuh sedikit kepada maha halus dan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah fokus kepada Allah, ya, dan menyentuh nanti yang maha halus dengan yang maha halus dengan yang maha besar. Nah, nanti disinilah kepatuhan ketat yang akan kita lanjutkan nanti. Nah, ini yang menyebabkan adanya semua yang ada di fatamorgana tadi harus terjadi dengan kepatuhan yang full, ya, 100% patuh. Kenapa? Yang melaksanakannya ada yang maha halus. Itu dia, ya. Nah, itu urutannya. Maka kita lihat sekarang drama ilahi. Drama ilahinya seperti apa? Ya. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Drama ilahi. Nah, para pemeran misinya apa? Para pemerannya siapa ini? Nama tadi sudah kita tahu, ya. Ini pemerannya, ada langit dan bumi, ya. Ada manusia, jin, ada bumi, ya, lautan, gunung, awan, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Semuanya ada di sini sudah kita bahas. Kemudian ada manusia. Nah, khusus kita untuk drama ini kita bahas manusia saja sudah. Kita nggak bahas yang lain, ya. Nah, kita lihat itulah pemerannya. Makhluk masing-masing itu punya tugasnya, ya, tugasnya. Ini dia, tasbih. Makhluk lain itu bertasbih. Yang tadi selain manusia tadi, selain manusia dan jin, tasbih. Tasbihnya kita tidak tahu seperti apa, ya. Langit dan 7 bumi semuanya ada dalam tasbih kepada Allah. Ada banyak ayatnya, ya.
Kepada Allah lah apa yang di langit dan bumi, dan burung-burung yang merentang sayapnya senantiasa bertarung. Nah itu dia. Banyak ayat-ayatnya. Kita nggak terlalu fokus ke sana. Lalu kenapa manusia dan jin ditugaskan untuk apa? Untuk beribadah. Ya, ada beribadah di sini. Kita lihat ya, menyembahku, mengabdi kepadaku. Sembahlah aku bahwa aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ini Al-Anbiya ayat 25. Nah, bagaimana menyembah ya? Kita lihat sholat saja sudah. Kita lihat sholat. Sholat, mana sholat sebenarnya apa? Ya, pertama, akulah Allah. Kemudian sembahlah aku. Sholatlah untuk mengingat aku. Ini ada 4 kegiatan di sini. Itu pertama adalah ma'rifatullah, sampai ihsan, mengenal Allah. Setelah kenal, maka sembahlah dengan tidak mensyirikan dengan sesuatu apapun juga. Lalu dirikan salat, sehingga setelah itu dapat zikrullah senantiasa. Nah, kita sudah tahu zikrullahnya seperti apa. Kita sudah tahu zikrullah ya. Bagaimana zikrullah di dalam sholat dari awal sampai akhir kita bisa zikrullah, sudah bisa sekarang. Di luar sholat sampai duduk, berdiri, berbaring, berdoa kita sudah bisa. Di luar sholat naik kendaraan, di pasar ya kita sudah bisa. Ya di luar sholat, dalam bekerja, dalam beraktivitas juga sudah bisa kita. Apalagi dalam santai-santai. Ya ini sudah bisa ingat Allah. Nah, ini sehingga apa yang terjadi? Kulit dan hati kita menjadi tentram atau mutmainah karena mengingat Allah. Ayatnya ada. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tenang kulit dan hati mereka dengan mengingat. Nah itu dia. Ya, jelas tuh, sholat sudah tujuannya. Lalu apa lagi? Ya, diuji. Bagaimana supaya kita keluar dari ujian itu? Nanti kita lihat. Ya, semuanya diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ya, keimannya diuji sampai orang-orang yang terdahulu itu mengatakan bahwa bila datangnya pertolongan Allah ini berat banget ujian Allah gitu ya. Nah, ya itu. Karena kalau kita lihat ujiannya sekarang ada yang sakit ya, ada yang kapal tenggelam, ada tabrakan, macam-macam ujiannya sekarang. Sehingga kita selalu bertanya, kenapa bisa terjadi gini? Kita jauh dari keretaan. Begitu juga kita diberikan kekayaan dan kejayaan, tetapi itu menjadi beban bagi kita. Ya, ini adalah kesuksesan kita, sehingga kita selalu mengatakan inilah saya, ini keberhasilan saya, dan doa dan keinginan atau law of attraction saya selalu dikabulkan dan terwujud. Akhirnya apa? Ini menjadi beban bagi kita dan kita junjung kemana-mana. Ya, nah ini dia. Sehingga apa yang terjadi saat kita diberikan cobaan tadi, kita ingin berpegangan agar terlepas dari goncangan hidup kita ya. Kemudian kita ingin bergantung ketika kita merasa jauh atau jatuh terpeleset dalam mengarungi bahtera kehidupan. Lalu apa? Lalu kita juga ingin melepaskan semua permasalahan yang kita junjung tadi ya. Kita ingin dibimbing, kita ingin melepaskan beban dunia, dosa, kita ingin mengembalikan rasa syukur kita, ya terima kasih ya. Kita ingin menyerahkan kembali beban emosi yang ada dan keangkuhan itu. Yang terpenting adalah kita ingin menundukkan hati kita dalam ruku, sujud, ya, untuk menyembah Dia. Nah, ini adalah keinginan manusia. Aku butuh alamat untuk melepaskan segala permasalahanku yang semakin menggunung. Aku butuh agama yang membawa khusyuk dan bahagia. Nah, ini. Tapi yang ada apa? Yang ada apa? Ini Islam sekarang sudah menjadi sebuah kajian tentang mazhab, golongan-golongan dan mistik. Nah, ini yang membuat kita bingung. Saya sendiri bingung dulu ya, bagaimana Wahabi, bagaimana Sunni ya. Wahabi ini sebenarnya juga adalah mazhab Maliki sebenarnya ya. Nah, ini yang membuat kita bingung. Nah, kita lihat kebingungan seseorang itu seperti ini. Saya tidak merasa nyaman karena saya mencari sebuah kedamaian, saya mencari sebuah ketenangan, tetapi banyak sekali para penyampai-penyampai agama ini menginterpretasikan Islam itu justru memancing kebencian saya, memancing rasa takut saya, memancing banyak sekali emosi-emosi negatif saya. Bahkan saya diharuskan untuk memusuhi ini dan itu. Nah, di sana saya tidak merasa nyaman. Masa sih ajaran ini seperti itu?
sehingga saya sempat meragukan, saya kemudian tidak nyaman lagi di rumah tersebut. Lantas saya menyatakan, ya udahlah, saya kalau sudah tidak nyaman di rumah seperti ini, saya harus mencari tempat yang lain yang bisa saya anggap sebagai rumah, di mana di sana nanti saya bisa istirahat dan merasa damai. Saya hanya menuruti apa kata hati saya, di mana saya akan melangkah. Dan kiai saya bilang, ya udah, lanjutkan perjalanan kamu hingga kamu menemukan apa yang kamu cari. Jadi saya waktu itu memohon izin sama beliau untuk belajar meditasi Buddhis, Kang Ipai. Lantas dari sana saya merasa adiktif dengan meditasi karena sangat menarik sekali, yaitu kita diajarkan untuk melihat diri kita secara telanjang. Artinya adalah, pertama, kita diajak untuk menyadari kondisi fisik atau raga kita yang terdiri dari 4 unsur: api, tanah, udara, dan air. Ini secara fisik. Kemudian masuk lagi yaitu segala macam emosi kita: kemarahan, kebencian, cemburu, dendam, bahkan cinta kasih, kasih sayang. Di sana kemudian saya bisa merefleksikan diri mengapa saya tidak nyaman di rumah sebelumnya. Karena sebenarnya bukan rumahnya yang salah, bukan rumahnya yang tidak nyaman, tetapi beberapa orang ini menginterpretasi rumah yang sudah saya tinggali sejak saya kecil itu dengan penjelasan yang sangat bertolak belakang dengan hati saya. Dari sana kemudian saya terus mendalami meditasi hingga pada suatu ketika saya bisa berguru ke Mahaguru Zen di Plum Village, yaitu Master Thich Nhat Hanh. Dan di sanalah selama hampir 6 tahun saya merasa pulang kembali ke rumah saya. Nah, di sini kita lihat bagaimana orang mampu belajar meditasi pada seorang guru Zen sampai 6 tahun. Ya. Dan di sana diajarkan yang seperti tadi, ya, bagaimana bermeditasi, hening, ya, dan sebagainya. Ya. Tetapi Al-Quran sudah atau hadis mengatakan begini: siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya atau dipilihnya, maka Allah pahamkan atasnya perihal agama. Nah, ini yang diberikan kepada kita, ya. Kita bukan mencari keluar, tapi dipahamkan tentang agama. Lalu apa? Fundamennya apa? Ya, fundamennya adalah ma'rifatullah. Disinilah ma'rifatullah yang mendapatkan azar atau dasar yang di atasnya akan didirikan segala kehidupan kerohanian. Dan inilah yang kita menjaga keagungan, kemuliaan, dan kesucian, kehormatan, dan kerahasiaan Allah sampai sangat sempurna, sehingga tidak bisa kita nodain sedikit pun juga. Nah, itulah yang terjadi. Nah, maka di Al-Quran dikatakan bagaimana kalau kita saat diuji itu, ya, lakukanlah sabar dengan sholat, ya. Penolong kita itu adalah sabar dan sholat. Nah, kembali lagi seperti tadi, ya, untuk diuji sabar dengan sholat. Sholat kita sudah tahu tadi, kita lihat sabar gimana. Sabar itu sama, yaitu saat ada sedikit ketakutan, diuji dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan sebagainya, ataupun kabar gembira, dan sampaikan kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu apa? Orang yang sabar itu yaitu orang yang ditimpa musibah. Mereka bukan hanya berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi di saat itulah mereka sedang melakukan proses, ya, proses kembali kepada Allah, atau balik atau rujuk, melepaskan dan menyerahkan segala ujian dan musibah itu kepada Allah kembali, detach. Ya, itu dia. Salat juga sama tadi kan, salat. Nah, cuma ada ininya. Ternyata salat dan sabar ini berat. Nyatakannya begitu, ya. Sabar dan salat penolong ini adalah sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, khusyuk inilah yang dicari-cari orang. Seperti apa khusyuk ini? Ini problem utamanya. Nah, saya belajar di sini dulu selama 10 tahun, tapi tidak juga ketemu, ya. Ya kan? Nah,
khusyuk itu sebenarnya Al-Quran sendiri sudah menerangkan di ayat berikutnya. Inilah khusyuk. Yaitu orang yang meyakini di dalam sholat dan menghadapi ujian itu mereka sedang apa? Mulaku itu sedang bertemu atau menghadap Tuhannya. Disinilah ihsan berbicara dan sedang mengingat kepada Allah atau zikrullah. Inilah mulaku rabbihim, itu dua ini aktivitasnya. Lalu apa? Ilaihi rajiun, dan kepadanya lah semua sedang berbicara dan bersikap atau mengembalikan, detaching kepadanya segala sesuatunya. Ada kewujudannya, persoalannya, ya, kemudian permasalahan, ujian, derita, sukacita, doa, ruku, sujud. Di sini semua dikembalikan kepada Allah. Inilah ilahi rajiun. Rajiun itu bukan apa? Bukan untuk mi'raj seperti Rasulullah, tidak. Itu dia. Nah, khusyuk sulit kecuali bagi orang yang sholat dan sabar sulit kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi sekarang sudah tahu tuh ada satu masalah di sini, khusyuk yang belum terjadi, itu amal soleh. Setiap manusia juga disuruh beramal soleh. Untuk bertemu dengan Allah itu lakukanlah amal soleh. Al-Quran mengatakan begitu. Ya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan jangan ia mempersekutukan siapapun dengan beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah ahli sufi sudah kita pelajari dulu lengkap, ya. Ini yang kita lakukan, ya. Lalu apa? Di dalam diuji ini juga kita harus ikro, membaca pelajarannya apa. Maka disinilah kita harus tahu misi dari manusia ini apa, ya. Misinya ada khusus, itu khalifah di bumi-bumi yang ini, yang ditolak dulu oleh siapa? Oleh langit dan bumi menolak tugas khalifah ini dulu, ya. Nah, terus apa? Tugas khalifah itu apa? Nah, ini tugas khusus yang tidak diketahui orang selama ini, ya, tidak diketahui orang. Apa khalifah? Tugas khusus khalifah adalah rahmat bagi semesta alam, ya. Kemudian saling kenal mengenal. Ini ayat-ayatnya nggak kita perlihatkan biar menyingkat waktu. Menundukkan angkasa lepas. Untuk apa? Ya, supaya apa? Yang setelah kenal mengenal ini, yang sekarang masih belum, ya, sekarang masih suka berkelahi, ya. Sekarang kalau nanti sudah kenal mengenal dan bisa menundukkan alam semesta, itu kita bisa mengeksplorasi kekayaan yang berlimpah di bintang-bintang itu. Ayatnya ada, ya. Lalu apa? Ada penghuni lain selain bintang-bintang itu, ada penghuni di sana, ya. Penghuninya adalah iblis dan jin-jin yang dulu pernah dikeluarkan dari jannah, ya, ketika Nabi Adam diciptakan. Nah, inilah mereka menginap menghuni angkasa lepas itu. Tugas kita sebagai khalifah ini yang tidak sanggup dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh langit dan bumi, atau ya kan oleh makhluk lain nggak bisa, yaitu membawa kembali syaitan beriman dan menyembah Allah. Sehingga wa ma khalaqtu jinni wal ins illa liya'budu. Jadi terbuktilah nanti bahwa jin dan manusia itu bisa ditugaskan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bawa mereka untuk beriman dan kepada Allah. Inilah tugasnya. Nah, setelah itu barulah akan muncul kemakmuran nanti. Nanti hadisnya ada bagaimana kita berhubungan nanti dengan binatang-binatang yang makhluk yang ada belalai, ya. Kita membeli sesuatu dari mereka di situ. Nah, setelah kemakmuran terjadi, barulah nanti drama ilah ini selesai, ya. Bagaimana selesainya? Nah, ini digulung langitnya, langitnya digulung, maka nanti ada kehidupan di akhirat. Nah, itu yang tugas khusus, tugas khalifah, ya. Kita kembali ke sini, ya. Nah, di sini untuk khalifah itu harus ada kita membaca atau ikra. Ikra itu alam semesta yang dikatakan itu adalah ujian, sebenarnya bukan ujian, itu pelajaran bagi kita. Bagi siapa pelajaran? Yaitu bagi orang yang belajar. Siapa orang yang belajar ini? Yaitu dikatakan di Al-Alaq, belajarlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu untuk bahan pelajaran. Lalu bagaimana? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang,
kalamullah atau pena di dalam lauhul mahfuz terdapat tanda-tanda atau kalamullah atau bahasa sebagai bahan pelajaran bagi ulul albab. Nah ini dia pelajaran bagi sang pembelajar. Siapa sang pembelajar? Nah ini harus kita tahu nih. Sang pembelajar itu adalah hatinya sudah bersih dari segala permasalahan atau detach karena mereka sudah bisa senantiasa mengingat Allah atau zikrullah baik saat berdiri, duduk maupun berbaring. Lalu mereka mulai membaca, memikirkan, ikra, membaca, mengamati, merasakan, memahami dan mempelajari kalam tentang segala macam penciptaan di langit dan bumi, ya, sehingga menghasilkan paham atau ilmu teknologi, inovasi dan peradaban baru. Nah, ini hasilnya orang yang ikra. Lalu apa? Mereka bersyukur. Benar ya Allah, Engkau ciptakan semua ini tanpa sebarang hikmah. Gak mungkin ada hikmah pelajaran di situ. Lalu mereka apa? Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, pelihara kami dari siksa neraka, yaitu hasil yang tidak mencelakakan bagi peradaban umat manusia. Ini ciri-ciri ulul albab. Ya. Nah, kalau secara garis besar tadi, semua ini khusyuk itu bertemu dengan Allah. Amal soleh bertemu dengan Allah juga. Ikra juga ingat kepada Allah. Ya. Nah, sarana perjumpaan dengan Allah. Inilah perjumpaan kita dengan Allah. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Dia maha meliputi segala sesuatu. Ini ilmu ini yang membuat kita bisa dengan ilmu tasawuf jalan dan ini bisa menjelaskan ini dengan sangat maha meliputi ini dengan sangat gamblang sekali. Ya, hingga apa? Di sini baru ada SOP dari Iqra ini. Nah, sebelum masuk ke SOP, kita lihat dulu manusia. Nah ini, manusia dilahirkan atau saat diturunkan ke bumi sudah dikalungkan tetapkan amal perbuatannya dalam kitab takdirnya. Ya, dia berkata bahwa semua orang tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah atau takdir tersebut sampai hari kebangkitan. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Jasad diberi nyawa ya di dalam kandungan ibu rahim, lalu diberi ditiupkan roh dan hati spiritual. Inilah yang disebut dengan jiwa. Nah, jiwa ini masuk ke dalam rahim bersama dengan jasad tadi, ya, jasad yang telah diberi nyawa. Lalu dilahirkan. Nah, di sini dia takdir tadi. Maka setiap orang menjalani takdir ini dari bayi, anak-anak ya menjadi remaja, dewasa, tua ya. Lalu meninggal mati ya. Jasadnya ditanam di bumi, sedangkan jiwa dan nyawa kembali ke alam. Jiwa kembali ke alam barzah, nyawa kembali ke alam nyawa. Ya. Nah, kita lihat bagaimana proses itu terjadi. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa mematahkan apa yang dikatakan tentang reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah seperti ini ya. Awalnya adalah jiwa. Jiwa itu berusia 33 tahun sebelum masuk ke dalam jasad bayi. Ini ada jiwa masuk ke jasad bayi. Tadi. Nah, jasad sudah ada nyawa, sudah ada jiwa, sudah ada baju yaitu raga, sudah ada kitab takdir ya. Nah, sudah ada kitab takdir, maka setiap saat kita diilhamkan tentang apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan takdir ini. Inilah yang kita lakukan. Nah, reinkarnasi mengatakan setelah kita meninggal ya, ini tidak masuk kepada alam barzah, tapi dia kembali lagi. Dia kembali lagi di sini ya, kemana? Ke alam dunia lagi. Dia mencari lagi jasad yang lain. Dia mencari lagi tubuh yang lain. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, macam-macam lah. Ya, yang tadinya hidupnya menderita dan belum sempurna, maka dia harus masuk lagi, hidup lagi di kehidupan ini, di alam dunia ini. Padahal dihidupkan kembali itu adalah dalam kampung akhirat sebenarnya di Al-Quran itu. Bukan reinkarnasi seperti ajaran Hindu. Tapi sekali saja kalau kita bahwa dilahirkan ke dunia, menjalankan misi sesuai dengan skrip, ya, kemudian jiwa masuk ke alam barzah, ya, nyawa ke alam nyawa,
sedangkan jasad dan memori tertinggal di alam dunia. Nah ini dia. Ngapain orang di alam barzah? Jiwa tertidur, ya menunggu hari berbangkit. Setelah hari berbangkit, nah di sini yang disebut dengan dibangkitkan kembali itu di sini. Ya bukan di alam dunia menjadi makhluk lain, ciptaan lain enggak. Ya Al-Qur'an mengatakan dibangkitkan kembali itu adalah di alam kampung akhirat. Maka jiwa dan nyawa dipertemukan dengan apa? Dibentuk raga yang baru. Nah, jiwa dan raga ini barulah dia berusia 33 tahun yang bisa hidup jutaan miliaran tahun nantinya. Bandingkan dengan kehidupan yang di alam dunia hanya maksimum 100 tahun kali kalau sekarang ya. Nah, jiwa dan raga inilah dilakukan hisab nanti. Hisab ini juga sederhana, membaca apa tadi yang sudah kita di dalam kitab tadi. Disitulah nanti orang melihat, oh itu adalah ibu saya, oh itu adalah anak saya, itu kakek saya, itu cucu saya dan sebagainya, orang mengatakan begitu. Dan dia juga tahu, disitulah nanti dia melihat, oh ternyata saya jahat banget saat di dunia ya. Maka apa namanya, wah ternyata saya harus masuk neraka ini gitu kan. Dan orang yang apa baik-baik mereka tersenyum ya, merasa sumringah sekali karena mereka ingat masuk surga. Tetapi saat orang-orang yang merasa dirinya masuk neraka ya, saat iblis pun seperti itu ya, masuk neraka semua, maka barulah di situ keluar pengumuman. Karena di sini adalah drama tadi, semuanya adalah suatu drama ilahi yang harus diperankan karena itu adalah takdir kita. Maka disitulah nanti keluar pengumuman dari malaikat. Wahai semua ciptaan, semua makhluk, semua manusia, jin dan malaikat dan semuanya. Kalian telah menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Maka sekarang masuklah kalian dalam surga. Maka disitulah nanti Allah mengatakan, bukankah aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai iblis, wahai malaikat. Dulu kalian protes saat Adam diciptakan, ya. Kenapa engkau ciptakan manusia atau makhluk yang suka berbunuhan? Allah membentak mereka, hei malaikat, hei setan, jin, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ternyata semua kembali untuk mengajak setan dan iblis itu untuk kembali beriman kepada Allah. Sehingga setelah semua selesai tadi, maka semua masuk ke alam surga. Ya, masuk ke alam surga. Inilah kampung yang sebenarnya. Sampai kapan? Sampai masih ada langit dan bumi surga itu. Nah, sampai di situ dia. Kalau nanti sudah selesai ya, di kehidupan di surga itu, Allah mengatakan selesai, maka dibukakan tirai nur sedikit, maka cahaya zat yang di luar itu akan menghancurkan semua yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, termasuk surga dan makhluk yang ada di dalamnya. Maka sifat atau Lauhul Mahfuz hilang, kembali menjadi zat. Lalu zat kembali menjadi yang maha halus. Dia yang awal, dia yang akhir. Nah, itulah ya, salah satu misi manusia itu di situ kita melihatnya. Ya, setelah semua ini kita lihat tadi, kita lihat coba. Semuanya adalah khusyuk. Ada khusyuk ini juga bertemu dengan Allah. Amal soleh juga bertemu dengan Allah. Iqra, kita juga bertemu dengan Allah. Lalu apa? Sebenarnya tugas manusia itu hanya di sini saja. Carilah bagaimana caranya khusyuk, ya, supaya salatnya enak dan dia bisa menjadi sabar. Dan amal soleh, lakukan amal soleh, apapun juga amal soleh. Di sanalah kita nanti akan bisa seakan-akan berjumpa dengan Allah. Nah, nanti kita lihat bagaimana perjumpaan itu. Sebenarnya kalau dalam level yang 3, 4, 5 itu sudah setiap saat saja berjumpanya gitu. Ya, Iqra juga ingat kepada Allah saat berdiri, saat duduk, saat tidur. Sama. Lalu kita lihat 3 ini SOP-nya apa? Standar operating procedure-nya apa? Nah, ini dulu yang ditanyakan oleh Pak Mansur ya. Ya, kita jawab sekarang. SOP-nya sederhana. Harus sama ma'rifatullah, belajar ma'rifatullah sampai kita bisa menghormatinya, memuliakannya, mensucikannya dengan semestinya, tidak mensyirikannya. Ini sudah kita dapatkan. Ihsan, merasa melihatnya atau musyahadah, atau merasa dilihatnya, muraqabah kita. Ya, setelah itu apa? Menjalankan syariat saja sudah dan beramal saleh. Ya, setelah itu apa? Zikrullah.
ya, sampai senantiasa bisa mengingat Allah. Lalu inilah yang disebut dengan cikal bakal orang-orang Allah yang nanti dia bisa Islam, patuh kepada kehendak Allah, kemudian bisa redha ya kepada setiap keputusan Allah, ketetapan Allah, dan dia bisa hidup macam biasa saja, ya, bukan orang yang hebat, bukan orang yang apa sakti dan sebagainya, orang biasa saja kita, ya. Lalu apa? Nah, ciri-ciri orang Allah itu jiwanya sudah tenang atau mutmainah dan selalu kembali, ya, rujuk kembali kepada Tuhan, ya, dengan mendapatkan keridhaan, dan disitulah nanti kita masuk ke dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan surga, ya. Surga dunia itu ya kayak gini saja, nggak sulit-sulit untuk mencapai surga dunia, ya. Surga akhirat juga nanti akan insya Allah kita dapatkan, ya. Lalu kehidupan orang Allah apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Ya, kenapa? Mereka sudah marifat, sudah ihsan, hilang kejahilan, ya, tersingkap rahasia-rahasia. Kemudian tumbuh dalam dirinya rasa hormat atau sikap tawadu dan mahabbah kepada Allah. Ya, senantiasa zikrullah. Lebih mudah memahami atau memaknai takwil ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, seperti yang kita lakukan ini adalah memaknai ayat Al-Qur'an. Jadi tidak mentafsirkan ayat per ayat lagi. Kita melihat dia sebagai helicopter view, ya, menghasilkan berbagai penemuan baru nanti insya Allah, ya, kuat beribadah, kemudian lemah lembut dan berkasih sayang kepada semua makhluk, hidup bahagia dan tentram tanpa memikirkan dan menetapkan, karena kita sudah nanti di level 3 dan berikutnya kita sudah tidak wujud. Kalau yang ini kita mungkin kita sudah tahu dan paham, ya, sudah melihat, tapi nanti kita masuk kepada sudah tidak wujud. Tidak lagi terombang-ambing dalam ombak kehidupan karena sudah punya alamat untuk berpegangan atau bergantung. Ada masalah berat, tinggal naik, serah, tunggu, atau NST atau doa. Tak ada tugasan, relax one corner, ya. Hidup normal macam biasa, ya. Nah, inilah ringkasan dari drama ilahi untuk manusia, ya. Nah, kalau kita lihat, ini sudah kita pelajari tadi, dramanya sudah kita lihat, yang halus juga sudah kita bahas sedikit tadi, ya. Kalau kita tadi yang halus tadi, berakhir kita hanya mempelajari ini. Nah, ini sumber, bagaimana sumber terhadap semua fata morgana tadi, semua hanya fata morgana saja, ya. Sehingga kita fokus berbicara tentang wajah yang mahalus, yang mahalus, yang mahalus, yang mahalus nanti. Baru nanti kemana-mana kita melihat, menangis itu gampang sekali kalau sudah seperti ini, ya. Nah, 2 minggu lagi, ya, kita akan berbicara, melanjutkan pembicaraan yang masih terbengkalai tentang yang pertama, yaitu tentang kepatuhan yang ketat. Ya, nah demikian 1 jam selesai kita dalam membuat sebuah review, ya, kajian ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang yang mendengarkannya bisa melihat sebuah kumpulan puzzle yang berhasil kita letakkan pada tempatnya. Ini di sini, ini di sini, di sini, di sini, sehingga baru terlihat betapa ilmu ini benar-benar sangat mencengangkan kita semua. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Selesai tentang Allah 1B dalam waktu 1 jam. Alhamdulillah. Nah, minggu depan kita masuk kepada yang 1C, melanjutkan tentang Allah yang pertama dulu, yang kita berhenti tentang kepatuhan yang ketat. Demikian Bang Bayu, sebuah overview, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah perhatian kita, sebuah membuat yang menjembatani kita dari ilmu-ilmu yang dulu sudah pernah kita pelajari dari Ustadz, sekarang seperti apa nantinya, ya. Bagaimana ilmu-ilmu yang ada sekarang banyak beredar di luar, ya. Itu adalah kita bisa sudah mengatakan bahwa itu adalah ilmu bagi yang masih buta, ada setengah buta atau seperti apa gitu, yang belum tahu dan sebagainya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.